Ya, agenda hari ini saya datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk salah satunya untuk mengambil bagian dari hak saya, asas menjadi hak saya itu karena selama ini saya tidak merasa menerima, yaitu berkas amaning, konstatering dan penetapan eksekusinya seperti itu. Sebenarnya agenda ini dari minggu lalu, cuma karena ada miskomunikasi. Alhamdulillah akhirnya beres juga ya. Penetapan eksekusi. Ya. Berarti saat kemarin eksekusi belum menerima surat resminya ya, Mas? Begini jawabnya ya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah menerima berkas apapun gitu loh. Waktu ada kuasa hukum sebelumnya, ya ini ada hal yang saya pribadi bersama kuasa hukum saya yang baru dengan Bang Sofian saat ini adalah kembali lagi saya ingin meluruskan apa sih permasalahan sebenarnya yang harus saya benar-benar kuasai. Kalau memang ada kesalahan di pihak saya dari awal saya memiliki lahan tersebut seperti apa dan sampai ada penetapan eksekusi seperti itu bagaimana. Jadi saya pribadi juga mempelajari itu semua yang ada. Dikit ya. Jadi ada hikmah apa sih dari ini Amatnya sekten. Belum ada hikmah apa-apa ya. Hikmahnya adalah saya, ini proses jalan hidup saya, keluarga saya, satu rumah udah hancur, keluarga abang saya yang bertempatan di situ harus pindah dengan ketujuh anaknya. Lagi dijalanin aja, yang penting saya nggak akan menyerah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak saya dari awal. Nilai kerugiannya udah berapa sih? Belum bisa dibicarakan. Suratnya udah dapet tuh, masuk. Surat ya? Alhamdulillah Bang Sofian. suratnya sudah dapat. Jadi memang surat ini kita mintakan karena Pak Talarik sendiri tidak menerima dari tahap admaning, konstatering dan sampai penetapan eksekusi. Terakhir pada saat eksekusi, setelah eksekusi pun berita acara eksekusinya tidak diberikan. Jadi surat-surat ini penting sebagai pihak karena apa? Karena kita harus mempelajari benar tidak proses peradilannya. Jadi seperti itu. Dan sudah selesai dan sudah Masih kita pelajari. Masih harus dipelajari dulu karena semuanya lagi tahapan baru lagi kembali ya. Kalau tadi mau dilanjutkan hikmahnya adalah ya saya apa sih gunanya saya sebagai public figure adalah juga biar kita lihat sama-sama sama masyarakat, sama-sama pintar mempelajari sistem yang ada dan juga saya juga menuntut peradilan yang seadil-adilnya seperti itu biar jalannya proses peradilan ya, seperti itu aja. Mas Atalan Mungkin sendiri puas kan? ada niatan untuk mencari siapa dalang dan mungkin mau menuntut ke pihak yang lain. Ya itu kayaknya itu bahasanya emosional sekali ya. Siapa sih yang nggak ingin memperjuangkan haknya ya? Tapi kan memperjuangkan hak itu karena ini negara berdasarkan hukum, semua harus secara apa namanya Bang Sofian ya harus secara ya kita bagaimana berjuang secara formatif juga benar gitu loh ya. Bagaimana peradilan di Republik Indonesia itu harus benar-benar terbuka terhadap masyarakat yang paling bodoh sekalipun. Ini harus benar-benar terbuka ya, jangan nggak terbuka pengadilan seperti itu. Anggap aja saya orang paling bodoh di ini memang bukan saya belajarnya sniperan, bukan hukum, bukan ilmu apa ya, peradilan apapun itu. Jadi saya menetapkan diri saya sebagai orang sebodoh-bodohnya seperti itu, makanya saya gunakan kuasa hukum. Kalau saya pintar saya berjuang sendiri. Jadi itu saja. Jadi saya akan berjuang. Tapi bisa dikatakan lama dan baru mendapat kalau kita memang kalau boleh tahu saat Gimana Bang Sofian bahasanya? Jadi kalau menurut kami ya terkait sesuai atau tidak sesuai karena yang sudah diputuskan ya secara hukum. Tapi kalau menurut pandangan kami sebagai kuasa hukum yang baru ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena banyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak diambil oleh majelis hakim pada tingkat pertama. Nah itu sangat merugikan. Tapi karena memang sudah ingkrah, kita juga sudah tidak ada upaya hukum lain. Mungkin ada upaya hukum lain terkait PK kedua, tapi masih kita pelajari ya berkas-berkasnya ya. Karena kita juga nggak bisa gegabah. Dan kami juga baru dapat voting dari BPN terkait penetapan eksekusi kemarin. Karena kalau kita lihat berkas-berkasnya ini
harus jelas lahan yang dieksekusi itu ada di mana. Jangan sampai ada lahan orang. Nah, makanya kita alhamdulillah sudah dapat. Nah, mungkin kita pelajari dulu ya berkas-berkas yang ada. Berarti Gitu Mas Tarik sendiri kurang puas kah atau hasilnya gimana menurut Tarik? Iyalah, bagaimana saya tinggal di sini tahun 2003. Proses pemilikan lahan itu dari tahun 2000. Gugatannya tahun 2015 sampai hingga sini belum selesai. Banyak hal-hal yang banyak dari kacamata awam saya itu saya nggak habis pikir. Saya merasa dari awal pemilikannya juga yang sudah sebaik-baiknya dijalankan sebagai warga negara bodoh Republik ini, ya. Saya coba menjalankan contoh dari orang tua sebelumnya kayak gitu. Ternyata zaman sekarang masih banyak lagi yang harus dipelajari, yang harus dimengerti untuk pembelajaran untuk lebih pintar lagi kalau urusan masalah jual beli tanah, ya lahan yang kaitannya sama PT ataupun apapun itu ya, nggak mau tinggal di komplek atau apa-apa. Jadi ini semua hikmahnya kembali lagi pembelajaran untuk semua deh rakyat Indonesia. Bang, Mudahan manfaat. Bang, ada kemungkinan dugaan mafia tanah nggak sih Bang di masalah ini? Perlu dia. Nah, Bingung kalau dijawab. kita belum bisa jawab karena tetap kita masih tadi saya bilang kita masih pelajari berkas-berkasnya. Kami sebagai kuasa hukum baru tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena perkara ini kan sudah berjalan dari tahun 2015. Sudah banyak tahapan persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai ke PK, sampai pada saat kemarin itu dilakukan eksekusi. Jadi memang harus dipelajari lagi. Gitu. Jadi kalau memang ada unsur mafia hukum ya pasti kita lakukan upaya. Tapi kalau tidak ada ya kita hanya bisa menyerahkan kepada Bang Arif mau seperti apa. Oh, nantinya kan besok katanya masih ada Untuk sidangnya tanggal 4 Juni itu gugatan perdatanya seperti apa ya? Mungkin nanti kita bicarakan lagi pada tim ya. Saya belum bisa mengasih jawaban. Kenapa? Karena untuk sidang yang tanggal 4 itu kan masih ada sambutan dengan kuasa hukumnya Pak Talarik sebelumnya. Jadi untuk tim kuasa hukumnya sekarang saya nggak bisa ngasih jawaban. Enggak, tapi maksudnya itu gugatan untuk siapa? Gugatan. Terkait apa gitu? Gugatan dengan hal yang sama itu yang sangat kita sayangkan. Masih ada gugatan terkait objek yang sama tapi sudah dilakukan penetapan eksekusi. Itu yang sangat kami sayangkan. Mas Ari kemarin kan dibayarin sama adik itu yang rapat-rapat dan semua katanya proses pelunasannya seperti apa sih? Ya itu semua lagi dijalankan semuanya sebaik-baik mungkin. Ya itu bentuk inisiatif aja dari adik saya dan adik ipar saya, bentuk inisiatif. Selanjutnya ya mereka yang lebih paham. Pure dibayarin adik atau? Ya pure, bukan dari dompet saya. Menolong, Karena saya bukan, menolong. saya menolong, saya berkeras, saya itu bukan, nggak mungkin seorang artis istilahnya public figure dengan mudahnya ngambil lahan orang tuh nggak mungkin. Saya mau hidup tenang. Kok saya diobok-obok kayak begini gitu, nggak bisa. Kasihan anak kecil tuh, misalnya kasihan orang awam, orang kecil di luar sana yang ingin tinggal tenang. Saya ini nggak hidup tenang loh di Republik ini. Untuk seorang saya tuh nggak hidup tenang di Republik ini dengan keadaan begini. Gimana orang di luar sana? Makanya ini banyak pembelajaran. Saya rekan-rekan media, tolong beri masukan juga di dalam media dengan tulis-tulisan yang mengklarifikasi semua keadaan. Karena untuk seorang saya aja saya nggak hidup tenang di Republik ini, itu aja. Artinya bakal ada gugatan ke BPN nggak sih? Kan BPN saat ini udah tahu ya bahwa ini tanah milik siapa. Bakal gugat BPN nggak? Belum, saya belum. Semua intinya masih dipelajari ya. Untuk sidang Kan besok? bahannya baru dapatnya bekas. Oh, untuk sidang besok Mas datang sendiri Mas? Sidang besok kalau saya nggak salah itu akan online. Oh, Kalau nggak salah. Gitu ya. Terima kasih banyak rekan media. Ya.